Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Dudi Hermanto. Saya guru IPA di SMP Negeri 4 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sahabat Rumah Belajar, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang gerak suatu benda. Sahabat Rumah Belajar, sebelum saya lanjutkan pemaparannya, perhatikan video berikut ini. Sahabat Rumah Belajar, dari video yang tadi saya tampilkan, kita melihat ada seorang pembalap dengan speedometer yang menunjukkan kelajuan atau kecepatan pembalap tersebut. Kita lihat ada ketika pembalap tersebut menunjukkan speedometernya semakin cepat, ada ketika pembalap tersebut menunjukkan kecepatannya semakin kecil, ada pula pada saat tertentu kecepatannya tetap. Nah, perubahan kecepatan itu kita akan bahas pada kesempatan ini. Sahabat Rumah Belajar, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah menghitung kelajuan kecepatan percepatan suatu benda dengan persamaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan benar dan tepat. Yang kedua, mengetahui karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan berdasarkan contoh dengan benar dan tepat. Oke, sahabat Rumah Belajar, mari kita mulai. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Dari katanya dapat kita simpulkan suatu benda atau objek yang bergerak pada lintasan lurus secara teratur. Dapat kita garis bawahi ini adalah teratur. Apa itu teratur? Teratur bisa disamakan juga dengan tetap setiap saat. Tetap setiap saat. Suatu benda bergerak dengan tetap. Apanya yang tetap? Bisa kalian tebak? Iya, betul sekali. Kecepatannya yang tetap. Ingat, kecepatannya yang tetap. Jadi, bila kita buat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, maka setiap saat, setiap waktu akan memiliki kecepatan yang sama. Garis lurus. Nah, secara matematis, dari grafik tersebut, kita bisa menentukan jarak benda tersebut, yaitu dengan melihat daerah yang ada atau luas daerah yang abu-abu itu. Luas daerah yang diarsir atau warna abu-abu ini, itu merupakan jarak benda tersebut. Bila secara matematisnya, karena daerah tersebut berbentuk persegi panjang, maka S sama dengan luas persegi panjang. S, ingat, luas persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Dengan panjang T dan lebar sama dengan V. Maka S sama dengan T kali V. Dapat kita putar, S sama dengan V kali T. Kita rubah juga bisa, kita dapatkan V sama dengan S per T. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, dia memiliki karakteristik tertentu. Tadi, pada gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang tetap. Artinya, P sama dengan tetap. Kenapa P sama dengan tetap? Karena tadi tidak ada perubahan kecepatan, karena kecepatannya tetap. Nah, yang kedua,
Karena tidak ada perubahan kecepatan, atau benda itu tidak dipercepat atau tidak diperlambat, artinya pada GLB benda tersebut tidak memiliki percepatan. Sehingga secara matematis A sama dengan 0. Sahabat rumah belajar, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Dari katanya, artinya suatu benda atau objek yang bergerak pada lintasan lurus yang berubah secara teratur. Kita garis bawahi, berubah secara teratur. Berubah teratur. Apanya yang berubah teratur? Pastinya sama dengan GLB tadi, yaitu kecepatannya. Betul sekali. Jadi, untuk gerak lurus berubah beraturan, sebetulnya ini adalah kebalikan dari gerak lurus beraturan. Karakteristiknya, yang pertama, tadi kecepatannya berubah setiap waktu. Artinya, V sama dengan tidak tetap. Yang kedua, karena ada perubahan kecepatan, mungkin bendanya semakin cepat atau semakin lambat, sehingga memiliki percepatan. Karena tadi ada perubahan kecepatan, sehingga A tidak sama dengan 0. Jadi kita mengetahui nilai dari A atau percepatan. A sama dengan perubahan kecepatan atau delta P tiap satuan waktu. A sama dengan delta P per delta T. Nah, dari persamaan percepatan tadi, A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau per T, dapat kita tulis A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu tadi perubahan kecepatan. Artinya kalau secara matematis delta V itu adalah akhir dikurangi awal, maka delta V kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, P dikurangi P0. Kemudian delta T juga sama, T dikurangi T0. Tapi kita bisa tulis saja T saja untuk waktu. Sehingga persamaannya A sama dengan V dikurangi V0 per T. Kemudian kita pindahkan T melewati sama dengan, sehingga A dikali T sama dengan V dikurangi V0. Kita pindahkan V0 ke kanan, sehingga P sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi, kecepatan akhir suatu benda sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu yang dibutuhkan. Nah, percepatan ada dua jenis. Yang pertama, dipercepat, artinya kecepatannya bertambah, semakin cepat. Yang kedua, diperlambat, artinya kecepatannya semakin lambat atau semakin berkurang. Pada gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki dua buah grafik. Sama seperti GLB, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Tapi berbedanya, lihat, setiap waktu memiliki kecepatan yang berbeda-beda, semakin cepat. Ketika T1, kecepatannya segini, ketika T2 semakin besar. Itu untuk gerak lurus beraturan. Dan satu lagi, grafik percepatan terhadap waktu. Diperlihatkan bahwa setiap waktu percepatannya untuk gerak lurus berubah beraturan sama atau tetap. Sahabat rumah belajar, dari grafik V terhadap T, sama seperti gerak lurus beraturan, untuk GLBB ini juga kita dapat menentukan persamaan dari grafik kecepatan terhadap waktu atau P terhadap T. Kita lihat grafiknya. Untuk GLBB seperti itu. Ada V0, ada V. V0 itu kecepatan awal, V itu kecepatan akhir.
Nah, ingat DGLBB, daerah abu-abu atau daerah di bawah kurva itu merupakan jarak benda tersebut. Sehingga untuk grafik GLBB ini saya bagi dua, ada luas 1 dan luas 2. Sehingga S sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 dia seperti persegi panjang. Luas 2 seperti segitiga. S sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Ingat, persegi panjang, panjang kali lebar. Dan segitiga setengah kali alas kali tinggi. Kita ganti. P sama dengan T, L sama dengan V0. Perhatikan. Kemudian A sama dengan T atau alas sama dengan T dan tinggi sama dengan V. Ya, V saja. Sehingga didapatkan S sama dengan T dikali V0 ditambah setengah kali T dikali V. Ini sama aja dengan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali V dikali T. Kita sudah mengetahui bahwa A sama dengan V per T. Sehingga V sama dengan A dikali T. Substitusikan ke dalam persamaan yang tadi. Sehingga didapat S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A dikali T, kemudian dikali lagi dengan T. Sehingga didapatlah persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan ini. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali E kali T kuadrat. Itu untuk menghitung jarak suatu benda. Kemudian ada satu persamaan lagi. Sebetulnya ini adalah substitusi dari persamaan yang barusan. Tapi kita langsung aja, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S-nya itu jarak benda tersebut. Oke, sahabat rumah belajar. Setelah menerima materi paparan dari saya, coba kita lihat video awal tadi. Perhatikan, ketika saat ini kecepatannya tetap, artinya pembalap tersebut berada pada gerak lurus beraturan. Kemudian perhatikan, semakin lama semakin cepat, artinya ada perubahan kecepatan. Dia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan, ketika pada kecepatan tertentu, ada saat yang kecepatannya tetap atau sama. Artinya itu juga berada pada gerak lurus beraturan. Perhatikan pula ketika akan menemukan tikungan, pembalap tersebut mengurangi kecepatannya. Kecepatannya berubah? Berubah. Itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Tapi jenis yang kedua, yaitu diperlambat. Oke, sahabat rumah belajar, begitulah materi mengenai gerak atau lebih jelasnya pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengakses rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.